Kelihatannya moderator tujuh orang lain, tapi ramai dengan dipegang kertasnya itu. Dia usahakan. Bagaimana Abah menanamkan nilai-nilai integritas dan hal-hal baik lainnya dalam keluarga. Terima kasih. Saya ingin berikan waktu untuk pertanyaan, tanya jawab. Adik-adik kalau boleh usul, tidak ada pertanyaan yang jelek, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang sekali. Jadi bikin pertanyaannya singkat supaya bisa kita jawab langsung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz Aisyah Nisa dari disiplin 8. Izin bertanya, gimana sih dunia pendidikan itu bisa menanamkan integritas sejak dini agar generasi muda mendatang itu tidak hanya cerdas namun berkarakter kuat. Karena banyak kasus remaja sekarang yang kedelapan atau bahkan nggak punya integritas atau karakter. Jadi gimana sih dunia pendidikan itu bisa menciptakan generasi yang berintegritas, berkarakter dan berguna bagi bangsa. Terima kasih. Saya Bapak Sandikan Akhir, Institut Wakil Nasadi, Pak Anies. Saya dari Kudu S1 sebagai salah satu pelaksana di Universitas Anies. Pertanyaan saya seperti ini Pak Anies. Kalau kita lihat kan diangkat dari tema ini karena lihat krisis integritas di susunan pemerintahan Pak Anies. Kayak kita sebagai calon pemimpin masa depan ini kayak fokus apakah bisa sih buat kedepannya kita nih bisa untuk menelaah integritas itu bisa membuat perubahan. Pertanyaan saya kenapa integritas sulit ditemukan dalam pelaksanaan pemerintahan? Apakah memang sulit sekali untuk menjadi orang yang berintegritas di negeri kita saat ini? Dan kemudian pertanyaan saya saat itu Pak Anies, mungkin kita semua di sini tahu kalau integritas itu seperti apa, tentang jujur, tentang adil atau bagaimana Pak Anies. Tapi pertanyaan saya, bagaimana sih sistem supaya kita ini punya prinsip yang kuat prinsip yang kuat untuk tetap berintegritas walaupun nanti ketika kita semuanya jadi pemimpin di pemerintahan kita masih tetap bisa berpegang teguh pada prinsip yang kita punya itu Pak Anies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Perwakilan Guru satu. Pertanyaannya, sepertinya isu tentang bidang pendidikan yang ingin memperoleh integritas itu kurang berbeda ya. Pertama, untuk daerah Indonesia dan janji kampanye itu dalam politik lebih menjanjikan nilai ekonomi, tenaga kerja, kemudian juga tentang bagaimana subsidi, termasuk kita benar-benar ada ekonomi world forum, tapi tidak pernah ada misalkan human development world forum. Nah, berarti kan dunia lebih takut daripada angka-angka statistik ekonomi daripada integritas. Padahal Nepal, Indonesia terjadi akhir-akhir ini ada soalnya integritas. Terima kasih. Nama saya Dwi Andini, biasa dipanggil Bu Dwi. Pertanyaan saya ada dua, yang pertama, kita akhir-akhir ini seringkali gregetan dengan kondisi Indonesia ya, dengan berita yang ada di Indonesia. Sementara mungkin Abah Anies merasakan langsung bagaimana kondisi yang terjadi dan terlibat dalam usaha itu. Bagaimana apakah ini berdampak juga pada keluarga? Kemudian yang kedua, sebagai seorang ibu mungkin saya penasaran bagaimana Abah menanamkan nilai-nilai integritas dan hal-hal baik lainnya dalam keluarga. Terima kasih. Kebetulan saya dari Pontianak Bapak datang ke sini khusus untuk Bapak Anies. Saya penggemar Bapak Anies. Waktu Bapak kampanye di GOR di Jakarta nggak ketemu Pak, berjubel di GOR. Jadi di sini saya mau berfoto ya Pak nanti Pak. Waktu itu dijus ya? Iya, cuman nggak bisa. Kalau mau foto langsung atas. Oh boleh. Nah pertanyaannya ke Bapak, minta tolong tanamkan ke anak-anak nilai-nilai integritas yang sangat penting. Itu aja, terima kasih. Satu Pak, minta foto itu aja. Silakan
silakan boleh. Oke, boleh silakan. Ini aja, nggak apa-apa ini. Ya silakan satu lagi deh. Udah maju ke depan, kasih. Udah maju kasih. Ayo. Guys, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Fikri dari kelas M2. Saya mau bertanya Pak, bagaimana sih membangun integritas di lingkungan yang toksik? Pak, boleh minta tanda tangan nggak Pak? Boleh aja ke Pak. Oke. Pengen nggak kata tanda tangan? Pengen nggak bisa foto bareng-bareng? Ingat prinsip ini, saya mau katakan ingat. Anda tidak akan mendapatkan yang Anda inginkan. Anda hanya bisa mendapatkan yang Anda usahakan. Nih, Rafa tadi, dia jalan ke depan, ya. Yang menginginkan banyak, tapi mengusahakan, ya, dia jalan ke depan. Kelihatannya moderator 7 orang lain, tapi Rafa dengan depan dipegang kertasnya. Dia usahakan. Kalau dia usahakan, insya Allah dia dapatkan. Betul ya? Ibu tadi bilang dia mengusahakan dengan mengatakan pakai mikrofon, Pak saya pengen foto. Namanya mengusahakan, betul? Yang menginginkan ada banyak ya? Banyak, tapi tidak semua mengusahakan. Ingat nih, Anda tidak mendapatkan yang Anda inginkan. Anda hanya bisa mendapatkan yang Anda usahakan. Karena itu usahalah. Kalau sekarang belum dapat, insya Allah berikutnya dapat. Ya. Dan saya mau jawab pertanyaan ini. Pak Khairul, bisa dibantu Pak Khairul? Baik, untuk yang pertama, bagaimana dunia pendidikan ini mencetak pemuda yang berkarakter dan berintegritas? Yang kedua, kenapa integritas itu sulit di dunia pemerintahan? Dan bagaimana ya kita punya integritas yang benar-benar kita bisa pegang sampai nanti kita ada di dunia pemerintahan tersebut? Karena nyatanya sekarang kita terpapar bahwa di dunia pemerintahan seperti itu. Oke, jawab. Sekaligus ya, ini banyak sekali yang tanya soal integritas. Tadi juga yang di baiknya itu terkait perizinan ketambangan. Bapak Ibu sekalian, jadi integritas tadi saya katakan adalah berpegang pada nilai. Nilai itu dari atas ke kenapa? Karena nilai itu sering dicontohkan, diaturkan, diterjemahkan dalam bentuk aturan. Karena itu yang puncak harus. Jadi yang paling puncak harus berintegritas. Dan hari ini persoalan integritas bukan hanya di pemerintahan, di olahraga punya program integritas. Dan itu yang sering membuat anak-anak kita kemudian kalau kegiatan olahraga frustasi. Kenapa? Karena seringkali penjurian tidak dilakukan dengan fair. Betul tidak sih? Kalau ikut lomba-lomba yang pakai juri, seringkali yang menang bukan yang terbaik. Karena ada salaman dengan yang menjadi wasit, yang menjadi juri. Betul tidak kalian? Ya. Saya berkali-kali ketemu dengan teman anak muda di Jakarta. Dia bilang, Pak, saya nggak mau ikut olahraga yang pakai penjurian. Kenapa? Karena olahraga pakai penjurian banyak yang korupsi di situ. Ini masalah. Jadi bukan hanya di pemerintahan, tapi segala aspek harus dikoreksi. Karena itu mulainya harus dari puncak. Harus pemimpin berintegritas. Nah, Rafa tadi tanya, bagaimana melaksanakannya kalau lingkungannya toksik? Latihannya dari sekarang. Latihan dari sekarang. Adik-adik, mulai dari sekarang, semua kegiatan yang Anda kerjakan menggunakan prinsip good governance. Tata kelola yang baik, tata kelola yang benar. Latihan dari sekarang nih. Dan ini Pak Yai, kami ketika saya mimpin kampus
di kira-kira 10 tahunan yang lalu, kampus kami itu menjadi satu-satunya kampus di Indonesia, bahkan satu-satunya kampus di dunia yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa. Wajib. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Karena banyak di antara anak-anak muda hidup di dalam lingkungan yang melihat toksik itu sebagai kebiasaan, sehingga tidak sadar kalau itu adalah masalah. Kalau Anda dari kecil terbiasa untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan upeti, maka tidak merasa upeti itu masalah. Betul tidak? Mengurus KTP ngasih uang, ngurus apapun ngasih uang, cuman karena tumbuh besar nggak sadar kalau itu adalah korupsi. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya usul ada generasi baru yang dilatih dan jangan ditanamkan, tapi dibiasakan. Dalam pendidikan bukan pembentukan, tapi pembiasaan, dibiasakan. Nah, pembiasaan yang dilakukan. Jadi bagaimana dengan lingkungan toksik, mulai dengan generasi baru. Dan bagi yang sudah berada di dalam wilayah pengambilan keputusan, harus bisa menggunakan kebijaksanaan, karena berada, kalau istilahnya Rafa tadi, adalah wilayah toksik. Seorang harus ambil keputusan kadang-kadang melakukan hal yang benar tapi tidak baik konsekuensinya. Kadang-kadang harus melakukan hal yang baik tapi tidak benar, baik tapi tidak benar. Yang paling ideal itu melakukan hal yang baik dan benar, tapi dalam kehidupan seringkali kita itu yang tidak boleh, jangan melakukan hal yang tidak baik dan tidak. Nah, yang dua itu wilayah yang harus menggunakan kebijaksanaan. Jadi latihan dari mulai sekarang. Karena itu saya usul pada adik-adik semua, aktiflah di luar kelas selain aktif di dalam kelas, supaya tumbuh kebiasaan mengambil keputusan. Dan keputusan yang baik adalah keputusan yang mendasarkan integritas. Jadi ini semuanya langsung saya jawab aja nih Pak, supaya adik-adik sekalian ketika nanti Anda melampaui masa sekolah, masa kuliah, terjun di masyarakat, adik-adik punya kebiasaan untuk berintegritas. Kita butuh sekali orang-orang berintegritas. Dan masalah yang ada di negeri ini, kalau boleh saya sampaikan, salah satu akar masalahnya adalah integritas yang minim. Sudah integritas yang minim, sering flexing. Betul nggak? Ini yang kemudian membuat orang merasa nggak nyaman. Adik-adik, kalau adik-adik baca sejarah, pemimpin-pemimpin awal republik ini orang-orangnya makmur-makmur juga, tapi mereka membawa integritas. Karena integritas itulah mereka jadi terpercaya, punya integritas, punya kompetensi, deket sama rakyat. Deketnya tuh ide, bukan bajunya sama dengan rakyat. Bajunya beda, lihat pemimpin kita pada pakai jas, rakyatnya masih belum punya baju yang rapi, pakai jas, kelihatannya mewah tapi pikirannya dekat dengan rakyat. Nah, ini yang kita butuhkan ke depan. Jadi buat dari semua ini PR kita. Apalagi Pak Hiro tadi, oh ya, tentang pendidikan, Pak Irfan. Pak Irfan tadi mengatakan kita ini janji-janji politiknya banyaknya tentang ekonomi saja, sementara yang non ekonomi, perasaan janji kampanye saya banyak yang pendidikan juga. Iya, cuman dikalahkan.
Nah, terus contoh, apakah dunia juga begitu? Tidak, Pak. World Education Forum ada, World Economic Forum juga ada. Nah, mana Pak Irfan? Iya. Jadi Pak Irfan, World Economic Forum itu setiap setahun sekali. Kalau World Education Forum 15 tahun sekali. Bukan karena nggak penting, justru ini yang harus disadari kita. Pendidikan itu eksekusinya panjang. Kalau World Economic Forum ketemu awal tahun, para pembuat kebijakan ekonomi, para pelaku ekonomi kumpul lalu merencanakan apa tahun ini. Ketemunya tiap bulan Januari di Davos. Kalau yang lalu untuk apa? Untuk kegiatan selama 1 tahun. Tahun depan ketemu lagi, evaluasi, bikin rencana. Tahun depan ketemu lagi, bikin evaluasi, rencana. Kalau pendidikan ketemu tahun ini, baru ketemu lagi 15 tahun yang akan apa? Itulah pendidikan. Saya ikut World Education Forum tahun 2015. World Education Forum sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi baru ada World Education Forum lagi tahun 2030. Kenapa? Sepakat 2015. Setiap anak seluruh dunia harus dapat pendidikan pra SD 1 tahun. 15 tahun seluruh negara diberi waktu untuk membuat pendidikan TK PAUD 1 tahun. Kan nggak bisa dikerjakan 1 tahun, bukan? Karena itu kalau bikin kebijakan pendidikan jangan gonta-ganti, kerjakan, jalankan. Betul tidak? Iya. Kalau ini beda dengan kebijakan ekonomi. Kalau kebijakan ekonomi dibuat sekarang, tahun depan diubah bisa. Kalau pendidikan putuskan sekarang, jalani waktu. Karena itu membuat keputusannya harus matang. Apalagi kurikulum, jangan dibuat sekarang, berapa tahun lagi ganti. Yang repot siapa? Semua. Gurunya repot, orang tuanya repot, apalagi siswanya lebih repot lagi. Nah, jadi education itu diperhatikan juga, Pak. Cuman karena pertemuannya 15 tahunan, kita lupa kalau ada pertemuan itu. Nah, kita harus kerjakan dengan benar. Pendidikan itu perlu waktu panjang, tidak bisa disingkat. Seperti ibu mengandung sampai lahir perlu berapa bulan? 9 bulan 10 hari, betul tidak? Bisa nggak diubah gini? Kita cari 9 ibu-ibu dalam sebulan dapat bayi 1. Bisa nggak? Bisa. Jadi jangan dibalik. Oh, yuk kerjakan yuk 9 ibu masing-masing sebulan. Nggak bisa. Itulah pendidikan, prosesnya penumbuhan. Sama seperti dalam kandungan, prosesnya penumbuhan. Gitu ya, Pak Irfan ya. Oke. Terus yang terakhir tadi dari Ibu Dwi, bagaimana seorang ibu dwi itu membangun atau menanamkan integritas, dan Abah sendiri bagaimana melakukan integritas dalam keluarganya? Ya. Kejujuran dihormati secara eksplisit. Katakan di rumah ini adalah rumah yang menghormati kejujuran. Dilatih, dibiasakan, dan ditunjukkan apresiasi pada anak yang jujur. Saya beri contoh, anaknya masih kecil. Misalnya paling gampang nih, puasa itu paling tidak kelihatan, bukan? Kalau anak puasa minum dan tidak, ada bedanya nggak? Enggak, nggak tahu kan? Itu latihan tuh. Saya beri contoh, kadang-kadang kejadian nih, udah bulan puasa, main sepak bola. Anak laki-laki main sepak bola, jam 2 siang datang ke ibunya, "Mah, udah teler
Sebutlah anak ini kelas 1 SD atau umur 5 tahun, terus ini fase awal nih, capek sekali, berat. Apa yang terjadi? Anak itu lapor, saya nggak kuat nih. Ibu punya kesempatan nih ngomong soal kejujuran. Nah, kamu capek, susah, nih sahur lagi sekarang. Tapi besok jangan main sepak bola ya. Tapi nggak berhenti di situ. Lalu tambahkan, ibu senang karena kamu jujur. Kamu bukan masuk dapur minum. Kamu bisa itu masuk dapur minum, ibu nggak tahu, tapi kamu nggak jujur. Sekarang kamu datang ke ibu, kamu bilang sama ibu, kamu kehausan karena main sepak bola lama sekali. Sekarang kamu sahur lagi. Dan jangan bilang kamu batal puasa, bukan, kamu sahur lagi nih. Pesannya positif nih. Lalu ingatkan jujur. Dah pas buka puasa sore, ada ayahnya, ada kakak-kakaknya, terus bilang, nih anak kita ini jujur, dia kehausan tadi, terus sahur lagi tadi siang. Jujurnya diomongin depan semua orang, jadi dia menyadari, oh iya ya, ternyata kalau saya jujur ada jalan keluar ya. Tapi kalau reaksinya tidak edukatif begitu, apa yang bisa terjadi? Udah saya menderita setengah mati. Latihan tuh, latihan tidak jujur. Jadi sekalian banyak sekali sekarang teknik-teknik yang bisa digunakan dalam menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dalam rumah. Nah, karena kita hidup di abad 21, maka proses pembelajarannya itu lebih mudah. Ada alat ini Bapak Ibu. Alat ini itu membuat Bapak Ibu bisa cari bahan-bahan parenting education. Dulu ketika saya tugas di kementerian, kami buat direktorat parenting education. Tapi begitu menterinya reshuffle, direktorat itu dibubarkan juga. Kenapa kami waktu itu membuat direktorat untuk pendidikan orang tua? Karena pendidik terpenting adalah orang tua, pendidik pertama adalah orang tua, dan pendidik paling tidak siap adalah orang tua. Dia paling penting, dia pertama, tapi dia paling tidak siap. Mau jadi guru ada latihannya, betul tidak? Iya, diuji pula sebelum bisa masuk ke Al-Kahfi ini. Diseleksi kan Pak? Iya, tapi kalau jadi orang tua kan diseleksinya. Nggak ada. Nah, itulah sebabnya harus disiapkan. Saya usul Pak pada para orang tuanya yang santrinya ada di sini, diberikan materi-materi tentang parenting education, bagaimana menumbuhkan nilai dalam rumah. Nah, kami mencoba, belum tahu hasilnya sekalian, belum tahu hasilnya. Kenapa? Masih anak-anak, masih berjalan. Doakan kami juga bisa mendidik dengan baik seperti yang kita harapkan. Doakan, karena kita belum tahu nanti seperti apa. Insya Allah kita semua menjadi orang tua yang baik, gitu ya. Oke, saya mau beri tugas nih. Anda siapkan nanti satu lembar kertas atau satu depan dokumen juga boleh, kertas saja. Satu halaman ini tuliskan sebuah riwayat hidup. Riwayat hidup. Pernah lihat riwayat hidup? CV namanya, kurikulum vitae. Ya, bikin CV. Setiap anak tolong bikin CV. CV-nya paling atas tulis nama yang lengkap, bawahnya alamat. Bawahnya lengkap, alamat. Setelah itu nomor telepon, nomor email. Nah, itu bagian atas. Setelah di batasnya, bawahnya tulis satu alinea menjelaskan siapa Anda. Siapa Anda? Misalnya nih, saya akan tulis, atau nggak usah saya, cari orang lain dah. Satu, seorang ahli bidang A yang mengajar di Universitas BC, sudah menulis publikasi 25 jurnal, pernah
berbicara di forum berbagai negara ABC, menguasai beberapa bahasa 1, 2, 3, 4, 5. Atau seorang pengusaha yang memiliki 250 karyawan dengan aset X miliar, sales per tahun sekian, berkegiatan usaha selama 20 tahun, dan menggarap sektor-sektor ABCD. Itu satu alinea. Tuliskan. Rangkuman tentang siapa Anda. Bawahnya pendidikan, pekerjaan. Ingat-ingat ya. Anda bikin riwayat hidup itu. Sekarang tahun berapa ini? 2025. Tahun berapa ini? 2025. Jadi saya mau usul Anda buat CV itu seakan-akan Anda sudah berada di tahun 2045. Oke? Pertanyaannya, di tahun 2045 alamat Anda di mana nih? Oke? Oh, memikir tuh Anda mau di mana nih? Saya mau di Jakarta, saya mau di Bogor, saya mau di Tangsel, atau saya mau di negara mana ya? Oke, kedua, siapa Anda tahun 2045? Jadi, saya tidak meminta Anda menceritakan masa lalu. Saya meminta Anda menyusun rencana masa depan. Jadi, kalau Anda masih bangku SMP, SMA, Anda belum punya masa lalu. Yang Anda miliki itu masa depan. Karena itu kalau ditanya pengalaman, pasti Anda belum punya pengalaman. Susun ini tidak usah diposting, tidak usah dikirimkan kemana-mana, simpan. Nanti tiap setahun depan, 2 tahun lagi Anda revisi, Anda tambah-tambah, Anda koreksi. Tujuannya apa? Anda menuju sebuah rencana. Saya mau jadi manusia apa 20 tahun lagi? Saya menjadi pribadi seperti apa 20 tahun lagi? Bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Ada orang yang bekerjanya adalah gimana nanti aja. Jangan, mulai dari sekarang pikirin, nanti bagaimana ya? Masa depan seperti apa ya? Adik-adik kerjakan itu dari sekarang. Saya usul Pak, dicek ini Pak. Bukan benar salahnya, tapi semua bekerja memikirkan pertanyaan itu. Kalau kita tahu kemana kita akan menuju, seluruh tenaga energi yang ada di badan kita akan bisa menuju ke sana. Ilustrasi terakhir ini, adik-adik pernah lihat balap motor seperti MotoGP? Itu kalau belok miring sekali, betul tidak? Miring sekali. Jatuh nggak mereka? Kok bisa nggak jatuh? Nah, satu ketika saya bertemu dengan seorang pembalap motor. Terus saya tanya, Bang, kalau naik motor sampai miring sekali itu kok bisa nggak jatuh? Kenapa ya? Terus dia ceritakan gini, ini ceritanya menarik ya. Kalau mau belok itu memang harus miring, kata dia. Pada saat mau belok miring, mata saya menuju ke tempat ujungnya belokan. Saya fokus di situ, konsentrasi. Setelah fokus di itu, seluruh badan saya akan mengikuti gerakan kemiringan dengan mata lurus ke situ. Kalau konsentrasi saya pada tujuan akhir itu terganggu, nggak seimbang, bisa terguling. Tapi bila fokus pada titik ujung yang akan dicapai, maka seluruh badannya itu akan bekerja sesuai arah yang akan dituju. Kalau kita menentukan arah kita mau kemana, insya Allah seluruh energi yang ada di badan kita akan bisa membawa kita konsentrasi fokus untuk meraih masa depan yang direncanakan. Yang kedua, pesan yang kedua, adik-adik, rutinlah, terus-meneruslah berkabar dengan orang tua. Orang tua adik-adik tidak berada di sini dan Anda tidak jumpa tiap hari. Saya tidak tahu kebijakan tentang penggunaan
alat komunikasi di sini. Tapi di saat Anda bisa berkomunikasi dengan orang tua, maka sampaikan minimal 2 hal. Anda doakan orang tua di hadapan orang tua. Bukan sekedar doakan selesai sholat, di depan orang tua Anda doakan orang tua sambil bilang, doakan saya Umi, doakan saya Mama, doakan saya Abah, doakan saya Papa, doakan saya Ayah. Jadi mendoakannya itu bukan tidak terdengar, doakan langsung, dan Anda minta doakan langsung. Itu tumbuhkan sebagai kebiasaan. Di satu sisi Anda kerja keras, punya tujuan jelas, di sisi lain doa orang tua akan menjadi pembuka pintu-pintu yang tertutup. Doa orang tua itu melebarkan jalan-jalan yang sempit, dan doa orang tua itu akan membukakan kesempatan yang mungkin tertutup. Insya Allah keberhasilan mengiringi adik-adik semua, dan terima kasih atas undangannya. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.